Yang saya hormati tim penilai PKKS Kecamatan Karangoreng, Bapak Haji Mukhtar Doni, SPD. Izinkan saya akan memaparkan ekspos penilaian kinerja kepala sekolah SD Negeri 2 Sesepan tahun 2030. Perkenalkan Bapak, nama saya Sumukar SPNSD, Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Sesepan. Saya di sini bertugas sama seperti Pak Abdul, yaitu terhitung mulai tanggal 18 April 2022, sekitar 1 tahun 7 bulan. Ini yang sangat minim. Selanjutnya, ini adalah kondisi objektif sekolah tentang rapor pendidikan di tahun 2023. Ini yang terbaru Pak untuk kalau tidak salah Juli 2023. Di sini terlihat ada beberapa spektrum warna, ada yang merah, ada yang oranye, ada yang hijau, dan memiliki arti masing-masing. Ini dijabarkan di halaman berikutnya. Ini untuk rapor pendidikan SD Negeri 2 Sesepan pada tahun 2023. Di sini kemampuan literasi warna dan penilaian baik kepada pesertanya maupun kepada tenaga pendidikan. Kemudian ini di SD kami memang untuk kemampuan numerasinya, dan memang sebagian besar kalau saya lihat untuk kemampuan numerasinya di berbagai sekolah berwarna seperti ini merah, walaupun ada juga yang seperti tadi SD 1 warnanya sudah biru, sudah bagus atau hijau ya. Nah, ini di sekolah kami memang perlu perhatian di kemampuan numerasinya, walaupun di tahun ini untuk kemampuan numerasinya naik tertinggi di antara yang lain, namun nilainya paling rendah. Kemudian untuk selanjutnya ini indikator karakter sudah menunjukkan baik. Kemudian selanjutnya untuk kualitas pembelajarannya juga terlihat baik, dan di sini di antara keenam capaian ini kualitas pembelajaran ini memiliki nilai yang tertinggi, yaitu di sini peringkat atas di provinsi. Kemudian selanjutnya untuk iklim keamanan sekolah juga baik, iklim kebinekaan juga baik. Cuma ada satu yang menjadi perhatian kami, yaitu tentang kemampuan literasi dan numerasi di sekolah kami. Mudah-mudahan ke depan baik itu peserta didiknya maupun pendidiknya bisa meningkatkan kompetensinya sehingga nilainya agar lebih baik lagi. Kemudian untuk pemanfaatan PNM, Bapak ini kalau mohon maaf ya, memang di setiap sekolah kadang-kadang ada yang malas untuk memanfaatkan MM. Di sini terlihat ada 2 guru yang memang karena senior ya Pak Haji, jadi walaupun sudah hampir setiap rapat juga diajak untuk memanfaatkan PNM, cuma rasanya kurang bersemangat, apalagi yang mau mendekati pensiun. Ini di sini penyelesaian PNM ada saya pribadi 16 topik dan sertifikat yang didapat 12. Yang lainnya juga hampir semuanya ini selain yang guru senior ini melakukan pemanfaatan PNM, dan sampai sekarang juga ada yang masih menunggu validasi. Selanjutnya ini adalah analisis SWOT SD Negeri 2 Sesepan. Di sini ada faktor internal yaitu strength atau kekuatan. Di sini SD 2 Sesepan mempunyai atau memiliki kekuatan, di antaranya yaitu memiliki jumlah guru yang memadai, kemudian hubungan yang baik
antar guru juga dengan kepala sekolah. Kemudian kekuatan yang ketiga adalah sebagian besar memiliki semangat tinggi dalam mengembangkan kompetensi keprofesian berkualitas seperti tadi memanfaatkan PNM. Kemudian untuk kelemahannya di sini di SDN 2 Susupan ini yang pertama terbatasnya alat peraga pembelajaran. Kemudian selanjutnya tidak adanya ruang perpustakaan. Selanjutnya meja dan kursi siswa memang yang mayoritas itu kurang layak. Kemudian masih jarang menggunakan pembelajaran digitalisasi bagi peserta didik ataupun pendidik dalam pembelajarannya. Kemudian untuk opportunity atau peluangnya di sini yang pertama kemampuan guru menguasai IT. Memang di kami semuanya bisa atau menguasai IT, baik itu yang senior, yang mau pensiun sampai dengan yang honor. Kemudian selanjutnya keaktifan siswa dalam mengikuti program sekolah. Di sini strateginya untuk opportunity ini di mana kekuatan yang ada dengan memaksimalkan peluang yang ada di sekolah. Yang pertama, dengan memiliki jumlah guru yang memadai dapat menggunakan kompetensi guru dalam bidang IT. Kemudian dengan memiliki hubungan yang baik antara guru dan kepala sekolah dapat berkolaborasi dalam mengembangkan program sekolah. Selanjutnya, dengan memiliki semangat yang tinggi dapat mendorong meningkatkan kemampuan guru dalam bidang IT. Adapun untuk strategi WO-nya atau witness opportunity yaitu memodifikasi alat peraga sederhana bersama siswa. Kemudian membuat pojok bacaan di setiap kelas, dan yang ketiga ini melakukan inovasi pembelajaran dalam menggunakan media termasuk media bahan bakar. Kemudian selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Ini strateginya yaitu yang pertama, dengan kekuatan yang ada di sekolah ini untuk meminimalisir ancaman yang ada. Yang pertama itu membuat program yang namanya saku atau 1 minggu 1 buku pembelajaran. Memang ini perlu adanya konsistensi ketika suatu saat pertama kali itu dilaksanakan. Memang kadang-kadang tidak ada keberlanjutan. Ini memang perlu adanya perhatian, mengingatkan kepada pendidik maupun kepada siswanya. Kemudian yang kedua, membuat kegiatan anti perundungan atau bahasa kerennya itu bullying, seperti membuat poster, deklarasi anti perundungan ataupun yang lain. Kemudian strategi witness treatnya yaitu yang pertama dalam tiap kelompok membuat alat peraga pembelajaran yang sederhana yang sesuai dengan materi. Kemudian membuat tugas melalui handphone. Kemudian yang selanjutnya membuat stiker atau gambar atau poster di sini anti perundungan dan dikirim melalui grup WA di tiap kelasnya. Selanjutnya ini capaian inovasi pembelajaran selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan. Memang tidak terlalu banyak untuk inovasi pembelajarannya. Yaitu yang pertama membuat alat peraga sederhana dalam pembelajaran PTOK. Walaupun alat peraganya memang tidak ada, tapi di kami alhamdulillah membuat dari bahan bekas atau pemanfaatan bahan bekas untuk alat peraga. Kemudian yang keduanya adalah mengimplementasikan PEP 5 dengan mengadakan kegiatan Market Day. Ini sekitar sebulan yang lalu, mulai dari kelas 4, 5, dan 6 mengadakan yang namanya Market Day. Selanjutnya, ini adalah peristiwa yang membanggakan. Di sini yang pertama prestasi SDN 2 Susupan. Walaupun memang tidak banyak, Pak, karena kondisi sekolah dan jumlah siswanya yang sangat minimalis. Di sini walaupun sedikit kami rasa sangat membanggakan, yaitu juara 1 putri kids atletik tingkat kecamatan,
kemudian juara 2 MH Ibu tingkat kecamatan, dan yang ketiganya juara 2 putri tentang kegiatan perkemahan di tahun ini. Selanjutnya, peristiwa yang membanggakannya adalah hubungan yang baik antara sesama guru dan kepala sekolah. Kemudian selanjutnya adalah ini juga yang mungkin bagi saya sangat membanggakan adalah disiplin peserta didik ketika masuk kelas. Walaupun misalnya ada guru yang belum masuk jam 7, ternyata memang anak-anak sudah ada di ruangan kelas. Kecuali kegiatan olahraga memang sama guru olahraga ada di ruangan kelas. Itu peristiwa yang membanggakan. Selanjutnya ini adalah masalah terberat yang dihadapi dan solusinya. Ada 2. Yang pertama, masalahnya adalah kemampuan membaca siswa kelas tinggi. Nah, di kelas 6 Pak, ini ada 4 siswa yang belum lancar membaca. Kemudian yang kedua, lingkungan sekolah yang memang rawan pencurian. Kemudian solusi permasalahan adalah yang pertama, memberikan intervensi kepada 4 siswa di kelas 6 dengan membimbing dalam belajar membaca. Di sini memang guru kelas 6-nya harus ekstra. Kadang-kadang ketika jam istirahat berapa menit diberikan waktu kepada 4 siswa ini untuk bimbingan belajar membaca. Kemarin juga saya lihat kelas 6 masih kegiatan membacanya itu membaca kedua kalau tidak salah ya. Kemudian yang keduanya adalah dalam membuat solusi permasalahan di lingkungan sekolah yang rawan pencurian ini. Yang pertama memang memasang teralis dan CCTV. Untuk teralis memang sudah dipasang, cuma CCTV ini program untuk tahun depan mudah-mudahan terlaksana. Itulah pemaparan dari kami. Barangkali banyak salah, mohon maaf. Saya hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di untuk